Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persilangan buatan pada tanaman tomat. Baik, sebelum kita belajar tentang teknik persilangan buatan pada tanaman tomat, mari kita sedikit mengulas tentang biologi reproduksi bunga tomat. Nah, berikut adalah gambar bunga tomat. Nah, mari kita coba mengulangi kembali bagian-bagian dari bunga tomat ini. Kita mulai dari yang paling luar terlebih dahulu. Nah, ini yang berwarna hijau, yang letaknya dekat dengan tangkai bunga, ini adalah kelopak. Sementara di atasnya yang berwarna kuning ini adalah perhiasan yang paling indah dari suatu bunga, atau kita sebut sebagai mahkota. Sementara yang kuning ini, dan kalau dicopot bentuknya seperti ini adalah alat reproduksi jantan atau anter. Nah, di dalamnya ini terdapat banyak serbuk sari. Nah, sedangkan ini yang berwarna hijau, dan yang ini ujungnya berwarna hijau ini adalah kepala putik atau stigma. Sementara yang bagian bawahnya ini adalah stilus atau tangkai putik. Stigma dan stilus kita kenal merupakan menjadi putik. Lalu di bawah putik ini ada yang bulat atau yang ini adalah yang nanti akan menjadi buah atau kita kenal sebagai bakal buah atau ovari. Nah, berdasarkan hal ini, maka bunga tomat merupakan bunga yang sempurna karena dia memiliki alat reproduksi jantan, anter, dan alat reproduksi betina, putik. Selain itu, bunga tomat juga termasuk bunga lengkap karena dia juga memiliki mahkota dan kelopak. Nah, penyerbukan bunga tomat ini bersifat kasmogami atau terbuka. Berdasarkan hal ini, maka tanaman tomat merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri, walaupun ada peluang terjadi penyerbukan silang. Berikutnya kita akan belajar tentang teknik persilangan buatan pada tanaman tomat. Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan hibridisasi tomat, yaitu yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, berikutnya adalah kastrasi dan emaskulasi, lalu ada pelabelan, berikutnya ada lagi ekstraksi polen dan polinasi, dan yang terakhir adalah panen benih hasil persilangan buatan. Pada kesempatan ini kita akan membahasnya satu demi satu dari setiap tahapan ini. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk persilangan tomat. Di antaranya yang pertama adalah pinset. Nah, menurut saya pinset ini merupakan alat yang paling penting dalam kegiatan persilangan tomat. Kenapa? Karena fungsinya kita lihat untuk kastrasi, untuk emaskulasi, untuk ekstraksi polen, dan untuk polinasi. Banyak sekali kan fungsinya. Namun diperlukan juga alat lainnya seperti kertas label, benang, dan spidol dalam kegiatan pelabelan. Sekali lagi, dalam membuat label, nama genotipe tetua betina harus ditulis lebih dahulu, baru disilangkan dengan genotipe tetua jantan. Dan jangan lupa menuliskan tanggal persilangannya dengan spidol permanen. Selain itu juga digunakan wadah untuk menampung bunga jantan saat kegiatan ekstraksi polen. Sementara bahan yang digunakan untuk persilangan tomat tentunya adalah tanaman. Jadi dibutuhkan bunga tetua betina dan bunga tetua jantan dari minimal 2 genotipe tomat yang berbeda. Misalkan ada genotipe tomat dengan buah yang besar, warnanya merah, tapi jumlahnya sedikit pertandanya. Disilangkan dengan genotipe tomat yang warnanya kuning, buahnya kecil-kecil, tapi banyak pertandan dan rasanya manis. Setelah alat dan bahan disiapkan, kegiatan berikutnya adalah melakukan kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi sendiri adalah kegiatan membersihkan bunga yang akan diemaskulasi dari berbagai kotoran, dari serangga, dari kelopak atau dari mahkota yang dapat mengganggu kegiatan emaskulasi. Kemudian, kegiatan emaskulasi sendiri adalah kegiatan membuang alat reproduksi jantan
dari bunga tetua betina sebelum terjadi selfing. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kastrasi dan emaskulasi. Yaitu yang paling penting adalah memilih bunga mana yang sebenarnya paling tepat dilakukan kastrasi dan emaskulasi. Jadi kastrasi emaskulasi ini dilakukan pada bunga tetua betina. Nah, yang digunakan adalah bunga yang akan mekar pada hari ini, tetapi belum mekar. Sekali lagi, bunga yang akan mekar hari ini. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah mahkotanya sudah membuka sedikit, seperti pada gambar berikut ini. Jadi ini mahkotanya nih, ya, yang kuning ini sudah membuka sedikit. Warna mahkotanya berikutnya adalah cirinya kuning kehijauan, belum kuning benar-benar kuning, tapi masih kuning kehijauan. Ya, kemudian dilakukan kastrasi dengan membuang mahkota atau kelopaknya menggunakan ujung pinset. Kemudian juga dilakukan emaskulasi nih, dibuang kotak sarinya, ya, sehingga tinggal disisakan putiknya saja. Dan bunga yang seperti ini sudah siap untuk dilakukan polinasi. Jangan lupa dilakukan pelabelan di sini, digantung labelnya di tangkai bunga. Berikut adalah contoh kegiatan kastrasi dan emaskulasi pada persilangan tomat. Setelah melakukan kastrasi dan emaskulasi, kegiatan berikutnya adalah melakukan ekstraksi polen dan polinasi. Ekstraksi polen sendiri adalah kegiatan mengambil polen dari bunga tetua jantan. Sedangkan polinasi adalah kegiatan menempelkan polen ke kepala putik bunga tetua betina. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini. Di antaranya adalah yang paling penting memilih bunga mana yang pas untuk diekstraksi polennya. Nah, yang paling pas adalah bunga yang baru mekar, ya. Bunga yang baru mekar, kemudian mahkotanya sudah berwarna kuning cerah. Sekali lagi, bunga yang pas untuk ekstraksi polen adalah bunga yang baru mekar dan mahkotanya sudah berwarna kuning cerah. Kegiatan ekstraksi polen ini dilakukan dengan menusuk anter atau kotak sari dengan ujung pinset yang runcing, kemudian mengoreknya ke atas sehingga didapatkan polen di ujung pinset ini. Nanti akan ada muncul serbuk putih di bagian ujung pinset. Kemudian setelah dapat polennya, kemudian dilakukan polinasi dengan cara menempelkan ini ada polen nih sini ke kepala putik dari bunga tetua betina. Dengan demikian selesailah kegiatan ekstraksi polen dan polinasi. Berikut adalah contoh kegiatan dari ekstraksi polen dan polinasi. Jika kegiatan polinasi berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemanenan benih hasil persilangan. Biasanya, tomat dapat dipanen benihnya setelah 3 atau 4 minggu setelah polinasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memanen benih tomat. Di antaranya adalah buah yang dipanen untuk biji, untuk panen benih adalah buah yang sudah berwarna merah atau buahnya sudah tua. Kemudian berikutnya adalah dilakukan fermentasi. Jadi setelah dibelah ini buah tomatnya, diambil daging buah beserta bijinya, kemudian dilakukan fermentasi. Apa itu fermentasi? Yaitu merendam biji tomat dengan menggunakan air biasa selama 6-12 jam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada pada biji tomat. Kenapa harus dihilangkan? Agar tidak ada dormansi pada benih tomat.
Kemudian setelah difermentasi selama 6-12 jam, maka dilakukan pencucian benih dengan air mengalir. Agar apa? Agar tadi lendir-lendirnya tercuci. Setelah dicuci, maka dilakukan pengeringan dengan menggunakan angin selama 3-4 hari sampai dengan kadar airnya 6-7%. Setelah itu, benih dapat digunakan atau ditanam untuk pertanaman berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan persilangan buatan pada tanaman tomat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.